Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi tutorial kita. Ini adalah sesi yang terakhir ya, yaitu dengan bagaimana cara membuat hidrograf. Ini ya, hidrograf banjir seperti ini atau hidrograf limpasan ya. Hidrograf limpasan akibat hujan efektif yang terjadi seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membuat grafik ini di Excel? Nah, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin masih belum ini ya, maka kita akan coba mempraktikkan di sini. Baik, kita tidak perlu membuat baru ya. Mau membuat baru juga silahkan, tapi kita bisa menambahkan datanya dari ini. Nah, jadi tadi kita sudah ini ya, membuat grafik hidrograf satuan. Nah, sekarang di sini kita akan melakukan penambahan. Jadi grafik ini akan kita tambahi dengan grafik apa? Grafik hidrograf ini 1,5. Hidrograf limpasan akibat hujan efektif 2 cm. 2,5, dan yang terakhir adalah kita akan membuat grafik limpasan total ya, seperti ini. Caranya kita klik di grafiknya ini ya. Kita klik kanan ya. Ini ada yang namanya select data ya. Select data. Nah, di sini sudah ada ya hidrograf satuan SCS karena sebelumnya sudah kita buat seperti itu. Nah, kemudian di sini kita add ya. Apa sih namanya? Misalkan ini ya, hidrograf SCS. Misalkan akibat hujan efektif 1,5 mm. Nah, misalkan judulnya ini ya. Ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya adalah hidrograf SCS yang terjadi akibat curah hujan efektif 1,5 mm. Kita ditanya series X value-nya yang mana? Nah, X-nya tetap sama ya. X-nya kita menggunakan yang T ini ya. Tapi T-nya yang sudah di tahap kedua ya. Yang sudah masuk di ini ya. Yang angka-angka ini sudah kita masukkan ke sini semua. Kita blok di sini, terus sampai ke bawah. Ke bawah. Nah, kemudian kita ditanya, nah Y-nya yang mana? Nah, Y-nya berarti karena ini tadi adalah grafik untuk SCS akibat hujan efektif 1,5, maka Y-nya adalah yang ini. Ya, di kolom I ya. Kalau di saya di kolom I. Saya blok sampai ke bawah. Ini. Nah, kemudian kalau sudah kita klik OK ya. Ini mungkin bisa saya copy dulu untuk penamaannya ya. Penamaannya saya copy dulu. Ctrl C ya. Nah, kemudian saya OK dulu. Nah, kita add data lagi ya. Nah, di sini saya tinggal paste aja ya. Paste berarti yang ini adalah akibat dari hujan efektif 2 mm. X value-nya sama, kita menggunakan T ini ya. Kita blok T ini sampai bawah. Sini sampai bawah ini, oke. Terus kemudian di sini kita ada seri Y-nya. Seri Y-nya sama. Nah, kalau tadi sebelumnya kita menggunakan seri Y-nya adalah di kolom 1,5 atau di kolom I ini. Nah, kalau yang ini kita di mana? Kita menggunakannya adalah di kolom yang kedua. Atau di kolom C, maksudnya kolom kedua itu maksudnya kolom yang akibat hujan efektif 2 cm. Kita bisa klik di sini ya. Kita blok terus sampai ke bawah. Ke sini ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Nanti hasilnya kita lihat di terakhir ya. Kita menambah ini ya dulu, parameternya dulu. Nah, ini berarti akibat hujan efektif 2,5 mm. X value-nya menggunakan T ini ya sama. Jadi T-nya apa? Untuk X value-nya menggunakan T ini semua sama ya. Menggunakan ini semua sama. Yang beda adalah di masing-masing Y-nya. Nah, kalau ini Y-nya berarti yang mana? Y-nya yang di kolom K ya, atau yang di hujan efektif akibat di hidrograf limpasan akibat hujan efektif 2,5 cm. Kita blok juga. Nah, kita sampai ini ya. Dan kita klik OK. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir adalah hidrograf banjir total.
hidrograf banjir atau hidrograf limpasan total, silahkan. Misalkan mau limpasan juga boleh ya. Seperti ini boleh, hidrograf limpasan total. Artinya limpasan itu bagaimana? Artinya limpasan ini adalah dia yang menjadi run off-nya. Jadi kalau hujan itu kan ada sebagian yang masuk ke infiltrasi ke dalam tanah, ada yang sebagian menjadi run off. Nah ini limpasan ini berarti semuanya adalah dia run off ya. Jadi tidak ada yang istilahnya hujan efektif itu berarti dia sudah tereliminir dari infiltrasi. Jadi hujan efektif itu berarti dia sudah semuanya menjadi run off atau menjadi limpasan atau menjadi debit banjir seperti itu. X value-nya sama yang T ini ya teman-teman ya. Kemudian kita blok lagi seperti tadi sama ini. Nah di sini berarti yang mana? Seri Y-nya adalah yang di kolom terakhir ini. Nah, ini ya. Nah, di sini. Nah, sampai ini ya. Nah, oke. Nah, kita klik oke. Nah, berarti ada berapa grafik ini? Ada hidrograf satuan SCS. Hidrograf SCS akibat hujan efektif 1,5 mili. Hidrograf SCS akibat hujan efektif 2 mili, akibat 2,5 mili, dan kemudian yang terakhir adalah hidrograf limpasan total. Kita lihat hasilnya ya, kita klik OK. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa kita perbesar. Nah di sini kita bisa menambahkan legendanya ya. Ini kan baru ini sudah kita lengkapi dari awal ya. Nah kalau teman-teman memiliki dalam satu grafik ini ada beberapa grafik, maka kita harus menulis legendanya. Caranya chart design ini ya, chart design kemudian chart element. Nah kita tambahkan legendanya yang mana, posisinya di mana sih? Ini kalau di kanan seperti ini ya, kalau di atas seperti ini. Nah, seperti ini terus kemudian kita perlu apa? Judulnya ya. Chart title-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita klik adalah hidrograf SCS. Seperti ini misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, grafiknya adalah sudah jadi seperti ini. Kalau mau mengganti ini boleh ya. Jadi seperti ini. Jadi biar kelihatan kontras ya. Nah, yang pointer yang saya ini ya, pointer yang saya klik ini adalah hidrograf satuan. Pak, boleh nggak hidrograf satuannya kita geser ke sini? Boleh, tinggal kita geser ini. Ini kan hidrograf satuan yang tahap 2 ya. Kita geser ke sini ya. Nah, perbedaannya mungkin nggak terlalu banyak ya. Ya cuma bedanya kan ini di sini ya. Bisa kita panjangkan. Ini sebenarnya nggak harus kita panjangkan juga nggak apa-apa. Yang penting ini biar sama dengan grafik yang lain aja ya. Nah gini ya. Jadi digeser gini bisa ya. Nah seperti ini. Jadi ini yang biru, yang ini pointer saya biru yang saya klik ini dia adalah hidrograf satuan. Kemudian saya klik lagi yang warna oranye ini. Yang warna oranye ini dia adalah hidrograf akibat hujan efektif 1,5 cm ya. Yang abu-abu saya klik, nah dia adalah akibat dari hujan efektif 2 cm. Yang kuning ini saya klik, dia akibat dari 2,5. Nah teman-teman bisa melihat ya yang total ya, yang bagian ini. Ini adalah debit banjir atau limpasan totalnya. Grafiknya seperti ini ya, ini ke sini dan seperti ini. Kemudian dia turun sampai ke bawah. Nah, apabila kita ingin, ini kan ada sisa ya, 7-8 ini ya, kita bisa istilahnya mengepaskan ininya ya, mungkin kita maksimal sampai 7 seperti ini bisa ya. Caranya bagaimana? Kita klik di sini. Nah, kita klik yang ini ya, bagian keterangan di axis yang horizontal ini, kemudian kita klik kanan. Kita klik kanan, format aksis. Nah di sini kan maksimum 8 ya. Misalkan kita maksimum 7 ya, misalkan 7 ini kita ganti 7. Nah, dia jadi mepet seperti ini ya. Jadi 7. Kalau misalkan kita jadi 6 bagaimana? Ya kita tinggal ini aja. Nah, kalau jadi 6 jadi seperti ini ya.
Nah, kemudian yang ini bisa juga kita ganti juga, seandainya ini kan batasnya adalah 25. Nah, kemudian di sini misalkan maksimumnya kita ganti menjadi 23 misalkan. Bisa juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini minimumnya adalah 2. Bisa kita ganti aja minimumnya adalah 0 seperti itu. Nah, seperti ini ya. 5. Major unitnya ini adalah perkelipatan 5 ya. Ini kan ada 5 ya. Ini berarti kelipatan 5, 10, 15, 20. Nah, seandainya kita, Pak, saya ingin lebih teliti lagi kelipatan 2 misalkan. Nah, jadi dia akan menjadi seperti ini ya. Per 2 meter kubik per detik akan diubah menjadi seperti ini. Nah, ini adalah untuk mengedit ininya. Ini pun juga sama ya. Yang ini tadi. Nah, access option. Majornya ini kan 1 ya. Misalkan ini saya ganti per 0,5. Bisa. Nah, jadi dia per 0,5 ya. 0, 0,5, 1, 1,5, 2 ini ya. Jadi dia lebih detail lagi. Adapun nilai komanya ini ya 3,000 karena ini mengikuti dengan ini ya kondisi datanya seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk membuat grafik totalnya ya. Jadi ini adalah hidrograf SCS yang terjadi ya. Jadi hidrograf ini menjawab semua pertanyaan yang ada di sini ya, yang ada di soal tadi ya. Nah, ini ya. Jadi soal ini sudah kita lakukan perhitungannya semua dan ini adalah hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini hidrograf satuan SCS, kemudian itu hidrograf SCS akibat curah hujan efektif 1,5. Ini maaf ini bukan, oh ya maaf ini tadi bukan ini ya, saya ganti dulu ya untuk ini berarti, nah ini bisa kita edit ya, ini maksudnya adalah sentimeter ya. Oke, ini juga sama, bisa kita edit juga, satuannya menggunakan sentimeter, atau kalau menggunakan satuan mili berarti 20 ya. Ini juga sama, ini menggunakan satuan senti ya. Nah, seperti ini. Nah, oke ya, 1,5, 2 cm dan 2 cm. Oke. Nah, di sini dia otomatis langsung ini ya, langsung ganti ya tulisannya ya. SCS 1,5 cm, 2 cm dan ini 2,5 cm. Baik, demikian untuk untuk beberapa ini ya, beberapa cara untuk membuat hidrograf SCS seperti ini ya, seperti yang sudah kita contohkan. Jadi nanti apabila teman-teman mungkin ada soal di jam berikutnya ada lagi, berarti di sini nanti ada hidrograf baru lagi, misalkan hidrograf di jam ketiga seperti ini ya. Berarti nanti dia ada hidrograf banjir lagi, timbul seperti ini lagi, seperti itu ya. Nah, berarti nanti ini di totalnya juga sama, nanti dia membentuk seperti ini lagi sampai ke ending, sampai ke kembali ke 0 seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan tutorial untuk tugas ini ya. Jadi kita telah menjawab semua pertanyaan yang ada di sini dan juga kita juga sudah membuat ini ya, mempraktikkan bagaimana cara membuat tabel di sini. Dan kemudian kita juga bisa membuat bagaimana sih besarnya ini, atau bisa membuat grafiknya ya, mulai dari grafik hidrograf satuan hingga grafik banjir atau limpasan totalnya. Baik, ini nanti saya ganti ya untuk linknya ya. Jadi ini link yang lama, nanti akan saya ganti dengan link yang baru seperti itu. Baik, demikian yang kami bisa saya sampaikan untuk tutorial hidrograf kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.